wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Meskipun saat ini kita tidak bisa belajar dalam tatap muka langsung. Walaupun demikian, harapan Bapak dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kalian tetap bisa belajar dengan baik. Meskipun kita mencoba beradaptasi dengan cara yang sedikit berbeda. Dan di masa pandemi ini juga harapan Bapak kita sama-sama menjaga kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak Adnan Widansa. Hari ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Sebelum lebih jauh kita membahas teks berita, silakan kalian saksikan terlebih dahulu beberapa gambar dan cuplikan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tidak pernah membuat atau mengembangkan ventilator. Meskipun barangkali masih ada komponen impor di dalam ventilator tersebut, tapi saya sudah diberi informasi bahwa 70% dari ventilator yang bisa disaksikan ini berasal dari Indonesia, atau lokal kontennya, TKDN-nya 70%. Pemerintah saat ini juga sedang memproduksi alat tes PCR dan rapid test sebanyak 100.000 unit dari target produksi sebanyak 2 juta unit. Meski demikian, pemerintah mengakui masih memiliki kendala dalam produksi obat berbasis kimia dikarenakan bahan baku obat selalu diimpor dari luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Permen Nomor 16 Tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN produk farmasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor di sektor kesehatan dan farmasi. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Nah, dari tayangan yang telah kalian saksikan tadi, menayangkan berbagai visual, audio, dan juga teks berupa gambar-gambar yang menunjukkan tentang sebuah kegiatan yang berkenaan dengan berita atau teks berita. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan dulu pada kalian beberapa saat, 10 menit untuk mendiskusikan dari tayangan tadi, menurut pendapat kalian dan menurut hasil searching ataupun pencarian kalian melalui internet dan bahan baca yang lain, menurut kalian apa pengertian dari berita? Silakan. Selanjutnya kita akan
membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Karena sebuah berita itu haruslah memuat sebuah informasi yang akurat dan mudah dimengerti oleh semua kalangan. Maka syarat sebuah berita itu tidak boleh terlepas dari unsur yang kita kenal dengan 5W plus 1H, seperti tayangan berikut ini. Unsur 5W plus 1H yang pertama adalah what, atau dalam bahasa Indonesia apa. Berita yang baik akan memuat apa kejadian yang disampaikan dalam berita tersebut. Kemudian unsur yang kedua adalah who atau siapa. Sebuah teks berita yang baik akan memuat siapa pelaku-pelaku dalam peristiwa yang disampaikan dalam berita tersebut, baik manusia atau mungkin benda mati. Kemudian yang ketiga, when atau dalam bahasa Indonesia kapan. Teks berita yang baik akan memuat kapan kejadian peristiwa tersebut berlangsung atau terjadi. Selanjutnya adalah where atau dalam bahasa Indonesia di mana. Sebuah teks berita yang baik tentunya akan memuat di mana kejadian peristiwa itu berlangsung atau terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah why atau dalam bahasa Indonesia mengapa. Berita yang baik akan memuat mengapa peristiwa tersebut terjadi atau penyebab-penyebab sebuah peristiwa dalam sebuah berita yang disampaikan. Dan terakhir adalah how dalam bahasa Indonesia bagaimana. Berita yang baik akan memuat bagaimana selanjutnya peristiwa itu berlangsung atau akibat-akibat yang terjadi. Selanjutnya coba kalian cermati teks berita berikut. Nah, dari teks berita berikut ini kita dapat ketahui unsur-unsurnya. Yang pertama apa? Dalam berita tersebut, peristiwa yang terjadi adalah banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Itu unsur apa. Kemudian yang selanjutnya unsur siapa. Siapa di dalam berita tersebut adalah warga 2 desa yang terkena banjir sebanyak 137 kepala keluarga. Kemudian di mana? Kejadiannya adalah di desa sekitar Sungai Ciliwung. Kemudian kapan peristiwa itu? Pada tanggal 26 September 2018. Mengapa? Karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung. Kemudian bagaimana? Berita ini memuat hujan turun sangat deras dari waktu pagi sehingga terjadi banjir yang membuat 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi. Demikian unsurnya. Demikian saja dulu materi kita hari ini berkenaan tentang pengertian berita dan unsur berita. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Bapak akan kirimkan melalui link di grup WA kalian masing-masing berupa penayangan video berita untuk kalian tentukan unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Kemudian nanti kita akan kembali ke presentasi kelompok masing-masing. Sembari Bapak juga akan mengontrol kegiatan kalian di kelompok berkenaan dengan diskusi, pengertian, berita, dan unsur-unsur berita. Demikian dulu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.